Selamat datang di video penulisan Tahsinul Kitabah Metode Tilawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya cintai, saya rindukan, saya hormati para guru-guru kami, para ustadz, pejuang pendidikan Al-Quran di seluruh penjuru. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini kita bisa bersua kembali dalam acara realisasi Guru Al-Quran untuk level kedua. Ustaz sekalian, salah satu materi yang akan kita diskusikan dalam forum ini adalah materi yang tentu tidak asing lagi, yaitu tahsin Alkitabah. Biasanya kita kenal dengan istilah seperti itu, atau menulis huruf Arab. Dan kali ini saya hadirkan yaitu satu paket dengan tilawati, namanya buku Kitabati. Ada jilid 1 sampai jilid 4. Buku Kitabati ini targetnya kalau sudah selesai belajar jilid 1 sampai jilid 4, maka santri kita bisa menulis huruf Arab itu dari huruf hijaiyah yang tidak gandeng sampai kalimat-kalimat panjang yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, Ustaz sekalian, tentu saya tidak bermaksud menggurui, tapi kita mereview lagi pengetahuan kita yang selama ini yang sudah kita didikkan, kita ajarkan kepada santri-santri kita di seluruh usia. Kita review lagi, lebih semangat lagi. Dan kami berharap dengan Kitabati ini, anak-anak atau santri kita belajar menulis huruf atau kalimat Arab dengan mudah dan menyenangkan. Nanti akan kami hadirkan tentu ustadz kita yang akan menjelaskan bagaimana prakteknya. Nah, ustadz sekalian, kita juga akan mengenalkan pada kesempatan ini ada berapa jenis tulisan atau model tulisan huruf Arab itu, untuk mewacanakan kepada kita dan anak-anak kita, santri kita lebih memahami ya di sisi lain. Nah, khusus untuk tilawati ini saya sampaikan terlebih dahulu bahwa menulis huruf Arab itu ada dua, begitu ya, mudahnya begitu ya, yaitu yang pertama itu yang menjurus kepada tulisan yang indah. Begitu ya mudahnya ya pengertiannya. Atau biasa kita kenal dengan menulis atau khot kaligrafi. Kita bisa melihat di masjid-masjid begitu ya. Itu macam-macam juga ya versinya nanti. Tapi itu adalah jurusan khot atau kaligrafi atau tulisan yang indah. Nah, untuk kita ini pada saat ini akan bicara yang kedua, yaitu bagaimana menulis huruf atau kalimat Arab yang benar. Jadi belum sampai yang indah tadi, tapi yang benar dulu. Yang benar ini pun ada dua nanti. Yang pertama akan kita pelajari bagaimana menulis yang benar huruf Arab itu dari sisi arahnya. Misalnya kalau kita menulis qaf, itu dari mana? Dari ekornya dulu begitu, atau dari kepalanya, gitu ya. Demikian pula kalau kita mau menulis ta, ya, itu dari mana? Dari kanan atau dari kiri? Ya, ini akan kita pelajari bersama dari sisi arah penulisannya. Kemudian dari sisi letaknya. Letaknya apakah jim itu di atas garis ini semuanya? Ataukah di bawah semuanya? Atau bagaimana? Nah, kita akan mengajarkan kepada santri-santri kita juga demikian. Nanti arah tulisannya dari mana, letak huruf-huruf itu
ada di mana dari garis yang ada ini. Kalau itu sudah kita kuasai dengan baik, maka insya Allah kita pun akan memberikan pelajaran itu kepada santri kita, arah dan tata letaknya itu, baik ketika sendirian maupun setelah digandeng dengan huruf-huruf yang lain. Nah, Ustaz sekalian, itu yang saya sampaikan pada saat ini. Dan sekali lagi untuk buku Kitabati ini, 4 jilid ini, targetnya selesai 4 jilid kita akan melihat bahwa anak-anak atau santri kita, santri kita akan mampu menulis kalimat-kalimat panjang di dalam Al-Quran, tetapi secara melihat, bukan secara imla. Kalau secara imla itu kan Ustadz membaca suatu ayat atau suatu huruf atau suatu kalimat, lalu santri kita menulis apa yang saya ucapkan itu namanya imla. Tapi kalau ini nanti enggak, ya memang mereka melihat tulisan kemudian ditiru tulisan itu. Nah, ini nanti akan ada praktek yang juga kita beri waktu pada saat ini pula dari masing-masing ustadz ini. Insya Allah harapan kita acara ini atau materi ini juga mendapat bimbingan dan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga betul-betul kita akan mencetak manusia yang ahli Quran dari sisi membaca, dari sisi menulis, dari sisi tafidnya, dari sisi kandungannya, dan dari sisi mendakwahkan kepada orang lain. Mudah-mudahan upaya itu selalu dibimbing oleh Allah dan kita bisa laksanakan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kami akan memohon pada Ustadz kami, Ustadz Nur Hidayat, untuk menyampaikan bagaimana cara menulis tadi itu dan kita akan praktek bersama-sama. Berikut contoh video penulisan Tahsinul Kitabah Jilid 1 Metode Tilawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik seluruh partisipan, kita akan memasuki pembahasan Tahsinul Kitabah. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa macam-macam bentuk tulisan Al-Quran atau tulisan Arab itu ada berbagai versi. Yang pertama yang saya ingin jelaskan yaitu yang umum dipakai di Indonesia, yaitu tulisan yang biasanya dipakai untuk menulis Al-Quran. Kemudian yang kedua, ada khot sulus, biasanya dipakai untuk menulis cover buku ataupun masjid. Kemudian ada khot diwani, ada khot diwani jali, ada khot rik'i, ada khot farisi, ada khot kufi, ada khot raihan masyriki, dan khot maghribi. Itu yang sering dikenal di Indonesia. Namun pada kesempatan kali ini, kita nanti hanya fokus pada pembelajaran khot naskhi, yaitu cara menulis huruf Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian untuk penulisan rosam Al-Quran di Indonesia, sudah resmi diputuskan oleh Kemenak bahwa kita menggunakan tulisan rosam Utsmani. Baik partisipan, mari kita langsung saja masuk kepada bahasan Tahsinul Kitabah. Oke, mari kita buka dulu. Ada buku Kitabati di sini. Ini adalah buku versi tulis untuk tilawati. Kita buka jilid 1 halaman 1. Di sini kita akan memperagakan bagaimana cara menulis huruf alif dan seterusnya. Baik, langsung saja akan saya mulai. Untuk penulisan huruf alif, kita langsung saja tulis huruf alif dengan tarikan satu tarikan, yaitu dari atas ke bawah. Jadi huruf alif dari atas ke bawah, satu tarikan. Tidak perlu ragu-ragu, langsung saja dicoba teman-teman. Oke, jadi hanya satu kali tarikan untuk huruf alif. Berikutnya ada huruf ba, ta, dan sa. Ini adalah huruf yang sejenis bentuknya. Kita mulai dulu dengan satu tarikan dulu dari atas ke bawah. Oke. Dari kanan ke kiri ya, satu. Kemudian kita tarik dari kanan ke kiri lagi.
ke atas ya. Kemudian kita kasih titik 1 di bawah. Ini adalah huruf ba. Kemudian kalau kita kasih titik 2 menjadi huruf ta, kasih 1 titik lagi menjadi huruf ta. Jadi ini huruf yang sejenis dan cara penulisannya sama. Dari atas ke bawah dulu, kita tarik. Ini yang pertama alurnya. Kemudian yang kedua kita tarik dari kanan ke kiri. Ke atas dikit. Ini adalah tarikan kedua. Untuk huruf ba, ta, dan sa. Oke semuanya, lanjut kepada huruf berikutnya. Yaitu huruf jim, ha, kho. Sama seperti huruf ba, ta, sa. Sebangsa ya, jim, ha, kho. Kita tarik dari kiri ke kanan dulu alurnya. Oke. Setelah itu dari kanan kita tarik ke bawah. Oke, kemudian kita tarik lagi. Seperti ini. Kalau kita kasih titik menjadi jim, kalau nggak ada titik menjadi ha, dan ketika kita kasih titik di atas menjadi kho. Untuk alurnya, kita tarik dari kiri ke kanan dulu. Oke, 1 kali. Kemudian dari atas kanan ke kiri, langsung kembali lagi ke kanan. Ini yang kedua. Untuk berikutnya, yaitu huruf dal dan dal, memiliki bentuk yang sama. Kita tarik dari atas ke bawah. Ini 1 kali. Kemudian kita tarik dari kanan ke kiri 1 kali. Kalau kita kasih titik menjadi dal. Bentuknya sama. Alurnya dari atas ke bawah. Ini alur yang pertama. Kemudian dari kanan ke kiri. Ini adalah yang kedua. Mungkin jelaskan dikit untuk khusus huruf jim dan nanti ada huruf-huruf lainnya. Ada kalanya huruf itu di atas garis dan ada kalanya bagian huruf itu di bawah garis. Misalnya seperti jim, ha, kho, untuk kepalanya dia berada di atas garis. Sedangkan untuk badannya dia ada di bawah garis. Nanti juga ada huruf-huruf tertentu yang kepalanya di atas garis dan badannya di bawah garis. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pada penulisan huruf ro dan za. Huruf ro dan za ini punya 2 bentuk. Jadi yang pertama adalah bentuk yang seperti ini. Kita tulisannya ya, kita tarik dari atas ke bawah dulu 1 kali. Kemudian dari sini kita tarik lagi dari kanan ke kiri, agak ke atas dikit. Oke, ini huruf ro. Huruf ro juga boleh berbentuk seperti ini. Kita tarik dari atas, kemudian menyamping, kemudian ke atas lagi, bawah. Untuk alurnya, huruf ro yang pertama, kita tarik 1 kali, tarikan dari atas ke bawah dulu, berhenti ya. Kemudian berikutnya kita tarik lagi dari kanan ke kiri bawah dan naik dikit. Nah, ini untuk yang kedua. Kalau yang bentuk huruf ro yang kedua, dari kanan ke kiri, sedikit meliuk ke atas, kemudian turun ke bawah, kemudian langsung ke atas lagi. Ini 1 kali tarikan sudah cukup. Untuk huruf za, tinggal di atasnya. Oke. Untuk selanjutnya, kita masuk pada huruf sin dan shin, ya. Kita tarik dari atas ke bawah dulu untuk giginya. Ini untuk kepalanya ya. Kepalanya ada di atas garis. 1, 2, 3, 4, dan ada 5. Oke. Alurnya kita awali dulu. 1 kali dari atas ke bawah di sini. Kemudian kita tarik sedikit. Ini alur yang kedua. Yang ketiga dari sini ke sini. Dan yang keempat dari atas sini ke bawah. Yang kelima dari bawah ke atas. Jadi ada
5 tarikan, sehingga nanti penulisan bentuknya juga bagus. Kalau huruf shin tinggal kita tambahi dengan titik sebanyak 3 titik ya. Titiknya biasanya lebih dekat ke sini. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pada huruf shod. Kita tarik dari kiri ke kanan, ke atas dikit, 1 kali. Kita tarik lagi dari kanan ke kiri, 1 kali. Dan kita tarik dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas. Oke. Untuk alurnya, dari sini dulu, 1 kali, kemudian dari sini ke sini, untuk nomor 2, dari atas ke bawah, untuk nomor 3, dan dari bawah ke atas, untuk nomor 4. Ketika kita ingin menulis huruf dhad, maka tinggal kita memberikan titik. Oke. Kemudian untuk selanjutnya yaitu penulisan huruf to dan dho. Kita tarik dari kiri ke kanan. Oke. Kemudian kita tarik dari kanan ke kiri. Oke, sudah selesai di sini ya. Kemudian untuk alif, seperti alif ya, huruf to ini ada tarwisnya. Kemudian kita tarik seperti penulisan huruf alif dari atas ke bawah langsung. Untuk alurnya dari sini pertama, oke, mohon maaf. Dari sini, kemudian dilanjutkan dari kanan ke kiri, nomor 2, dan nomor 3 kita bentuk tarwis ini dulu. Di nomor 3, langsung kita buat alif di sini. Nomor 4-nya, dari atas ke bawah. Oke. Kalau untuk penulisan huruf dho itu sama dengan to, kita tinggal ngasih titik saja di sini ya. Oke. Untuk huruf berikutnya yaitu huruf ain, kita mulai dengan membuat alis ain misalnya ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke. Habis itu dari kanan ke kiri bawah seperti badannya huruf jim dan kita tarik ke kanan. Untuk alurnya, para peserta bisa membuat dari kepalanya dulu, dari kanan ke kiri. Kemudian kita tarik dari kiri ke kanan dikit. Kemudian berikutnya adalah badannya seperti huruf jim, kho, dari kanan ke kiri bawah. Jadi ada 3 prosesnya. 1, 2, 3. Untuk huruf ghain tinggal ngasih titik saja di atasnya. Oke. Selanjutnya yaitu huruf fa. Huruf fa kita buat kepalanya. Kepala huruf fa itu sama dengan kepala huruf qaf maupun wawu. Kita buat dulu kepalanya. Oke, muter melingkar seperti ini. Kemudian kita tarik untuk badannya mirip dengan ba ta sa. Oke, kemudian kita kasih titik di atasnya. Untuk alurnya, pembuatan kepala dari melingkar ini ya, 1 sini dengan 1 goresan. Kemudian kita tarik dari kanan ke kiri ke atas dikit. Ini adalah tarikan kedua. Untuk selanjutnya yaitu huruf qaf. Untuk penulisan kepala huruf qaf sama dengan huruf fa. Kita buat dulu kepalanya. Oke, kita tarik seperti ini.
dari atas ke bawah. Kemudian untuk badannya sama seperti huruf nun. Kita tarik dari kanan ke kiri atas. Kemudian kita kasih titik 2. Untuk alurnya seperti halnya huruf fa. Jadi pertama kita buat kepala, sekali gores ya. Oke, sekali tarikan. Ini yang pertama, kemudian badannya. Sekali tarikan juga. Untuk huruf berikutnya yaitu huruf kaf, kita mulai dengan menulis tarwisnya dulu atau kepalanya kaf. Seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah seperti menulis huruf alif. Kemudian dari kanan ke kiri kita tarik. Selanjutnya kita kasih seperti huruf hamzah tapi bukan ya, ini mirip hamzah tapi bukan. Untuk alurnya, yang pertama kita tulis tarwisnya dulu. Kemudian berikutnya yang kedua dari atas ke bawah seperti menulis huruf alif. Dan berikutnya adalah dari kanan ke kiri. Masuk pada huruf lam, sama seperti huruf kaf, dia juga memiliki tarwis. Oke, kemudian kita tarik seperti huruf alif, bawah. Kemudian untuk di bawah tarwis. Oke, seperti huruf nun. Alurnya, yang pertama kita buat tarwis dulu, kemudian kita tarik dari atas ke bawah seperti huruf alif. Dan berikutnya untuk tubuhnya dari kanan ke kiri. Masuk pada huruf mim. Huruf mim memiliki dua bentuk. Yang pertama hurufnya seperti ini. Kita tulis dulu kepalanya ya. 1, 2, 3. Untuk alurnya dari kiri ke kanan dikit, yang pertama, lanjut ke sini, yang kedua, dan berikutnya langsung turun, yang ketiga. Ini untuk bentuk mim yang pertama. Untuk huruf mim yang kedua, bentuknya seperti ini, kepalanya bulat, 1, 2, dan memiliki ekor, 3. Oke, untuk alurnya 1, 2, dan ekornya 3. Selanjutnya yaitu huruf nun. Kita buat lehernya dulu agak sedikit panjang. Oke. Kemudian kita tarik ke bawah untuk tubuhnya. Tubuhnya ada di bawah garis. Oke. Alurnya dari atas ke bawah dulu 1, kemudian dari kanan ke kiri atas 2, kemudian 3 adalah titiknya ya. Masuk pada huruf wawu, pembuatan kepala sama seperti huruf fa dan qaf. Kepalanya, untuk tubuhnya kita ngikuti ro. Seperti ini ya, ke bawah dikit kemudian ke atas. Oke. Untuk alurnya sekali gores 1 dan 2. Berikutnya yaitu huruf H. Huruf H kita tarik dari atas ke bawah dulu. Oke. Kemudian kita tarik ke atas sedikit, kita putar seperti ini, kemudian kita tarik lagi. Oke. Untuk huruf H ada di atas garis ya. Jadi alurnya 1, 2 ke atas, 3 muter ini, dan 4 kesininya. Oke. Untuk selanjutnya yaitu huruf lam alif. Lam alif ada tarwisnya. Kita buat tarwisnya dulu. 1. Dia ditarik agak ke belakang dikit.
Nah, seperti ini. 2. Kita buat garis dikit. 3. Kita tarik ke bawah. Oke, 4. Dan dari sini kita tarik 5. Di alurnya kita buat tarwis dulu. 1. Tarik dari atas arah kanan ke kiri bawah. 2. Kemudian kita buat kasih garis sedikit sini. 3. Kita tarik dari sini ke bawah. 4. Dan dari sini 5. Jadi ada 5 tarikan. Ini penuh ya. Tadi sudah penuh. Berikutnya adalah huruf hamzah. Kita buat dulu, tarik 1, 2, 3. Oke. Alurnya 1 ke sini, 2. Berikutnya adalah dari atas ke bawah 3. Yang terakhir adalah huruf ya. Untuk kepala ya, dia ada di atas garis. 1. Untuk badannya ada di bawah garis. 2. 3. Oke. Untuk alurnya dari atas ke bawah. 1. Bawah lagi. 2. Dan yang terakhir melengkung ke atas 3. Yang perlu diperhatikan adalah ada beberapa huruf yang berada di atas garis dan ada beberapa huruf yang badannya di bawah garis. Misalnya contoh jim ha kho, kepalanya di atas garis, badannya di bawah garis. Kemudian ro za sama sin, shin, shod, dod. Kemudian ain goin, qaf, lam, mim yang bentuk seperti ini. Kalau mim seperti ini ekornya separuh aja di bawah garis. Nun badannya di bawah garis, wawu, dan yang terakhir adalah ya. Dan yang perlu diperhatikan lagi, ada huruf-huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Contohnya huruf alif. Dia tidak bisa digandeng dengan huruf sesudahnya. Kemudian dal, ada ro, za, kemudian ada wawu. Dia tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, termasuk lam alif. Lam alif selalu berdiri sendiri, tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Berikut contoh video penulisan Tahsinul Kitabah Jilid 2 Metode Tilawati. Oke para peserta, untuk selanjutnya kita akan masuki pada huruf sambung ya. Kita akan coba menuliskan atau menyambungkan huruf. Oke para peserta, bisa dibuka pada Kitabati Jilid 2 halaman 44. Saya akan berikan contoh menulis huruf sambung. Di situ ada kata fajarotun, ada khosyi'atun, dan na'imatin. Oke, kita coba praktekkan ya. Oke, kita tarik dikit. Kemudian di sini karena jimnya dipanjangkan, kita tarik dari sini. Oke. Kemudian kita tarik lagi. Titiknya. Oke, untuk penulisan harokat biasanya dari kanan ke kiri ya. Fa, ja, ro, tun. Kita pakai tanwin. Oke. Untuk selanjutnya ada khosyi'atun.
Oke, ini ya. Kho shi matun. Dan yang terakhir na'imatin. Na'imatin. Oke, ini adalah contoh menyambung huruf ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 huruf. Ada perubahan ya teman-teman. Huruf ain ketika dia ada di awal atau tunggal tadi itu bentuknya seperti ini. Kalau tunggal. Tapi ketika dia di tengah berubah menjadi seperti ini. Jadi ada beberapa perubahan. Termasuk di sini ada tak marbutoh yang sendiri yang tidak disambung dan juga ada tak marbutoh yang disambung dengan huruf sebelumnya. Berikut contoh video penulisan Tahsinul Kitabah Jilid 3 Metode Tilawati. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan. Kita akan coba untuk menulis huruf yang lebih panjang. Teman-teman bisa buka Kitabati halaman 3. Kitabati jilid 3 halaman 19. Kita akan coba di sini menulis ha huna qa'iduna. Oke, kita tarik dari atas ke bawah. Ini adalah hak awal. Kemudian disambung dengan hak tengah. Tarik ke bawah sedikit, ditarik ke atas lagi. Oke, seperti ini. Kemudian kita sambung dengan huruf nun. Oke. Nah, seperti ini. Harokat fathah berdiri. Kemudian dhamma. Kemudian ada nunnya di fathah. Ha huna qa'iduna. Menulis huruf qaf awal. Ya, kepalanya tadi seperti huruf tunggal. Kita sambung dengan ain. Kemudian kita tarik nyambung dengan huruf dal. Oke, kita tarik lagi. Oke. Kemudian huruf wawu tunggal. Tarik ke atas sedikit. Dan huruf nun. Yang perlu diingat, huruf wawu tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Kemudian kita kasih harokat fathah berdiri. Qa'iduna. Kemudian sukun dan fathah. Berikut contoh video penulisan Tahsinul Kitabah Jilid 4 Metode Tilawati. Untuk contoh berikutnya, saya akan menuliskan kalimat yang lebih panjang. Teman-teman bisa buka Kitabati Jilid 4 halaman 21. Saya akan mencoba untuk memberikan contoh tulisan yang agak panjang. Biasanya bisa juga ditilawati 4 atau 5. Saya akan mencoba untuk menuliskan kalimat innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Oke, kita awali dulu dengan menulis huruf alif. Dari atas ke bawah. Kemudian huruf nun tunggal. Kemudian habis itu kita menulis lam. Oke, jangan lupa ada tarwisnya ya, lam. Oke, kita tarik ke atas. Kemudian ke bawah dikit. Lanjut dengan huruf mim.
Oke. Kemudian disambung dengan huruf ta. Taknya agak panjang. Oke. Kemudian huruf qaf yang disambung langsung dengan huruf ya dan nun. Nun di akhir mirip dengan nun tunggal. Kita kasih titiknya dulu. Innalil muttaqina inda, ainnya ya, ain di awal, itu kepalanya ain saja yang diambil, tidak keseluruhan tubuhnya. Kemudian disambung dengan huruf nun dan dal, tarik ke atas. Oke, kita tarik lagi, kasih titik. Berikutnya adalah huruf ro, tunggal, rabbihim. Oke. Ada huruf ba yang disambung dengan ha. Hak tengah seperti tadi ya. Kemudian disambung dengan huruf mim. Yang bentuknya mimnya kebetulan di sini contohnya adalah mim tertutup. Tarik. Rabbihim jannatin na'im, huruf jim di awal. Oke, kita tarik. Kemudian nun dan ta langsung disambung. Titiknya jangan lupa. Ada alif. Kemudian lam. Ada tarwisnya jangan lupa. Sambung dengan huruf nun dan ain. Ditarik sedikit, naik, nyambung huruf ya, karena mim bentuknya yang seperti ini. Oke, kemudian kita tarik ke bawah. Sudah selesai, tinggal kita memberikan harokat. Inna lil, maaf, inna lil muttaqina, muttaqina, sukun. Ingat, akan lebih bagus kalau nulisnya dari kanan ke kiri ya untuk harokatnya. Inda rabbihim, tasydidnya jangan lupa. Kemudian jannatin na'im, tasydidnya panjang, jannatin na'im, na'imi ya. Baik para peserta sekalian, selanjutnya saya akan memberikan contoh lagi kalimat yang panjang seperti halnya yang terdapat di kitab Tilawati, biasanya ada di jilid 5, di jilid 4 atau di jilid 6. Kalau untuk kitabati di jilid 4, bisa dibuka pada halaman 23 kitab Kitabati jilid 4. Perhatikan baik-baik. Saya akan mencoba menulis kalimat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Oke. Diawali dengan huruf wawu tunggal. Kita tulis kepalanya dulu, wawu. Oke. Kita tarik ke bawah ke badannya. Kemudian mim yang disambung dengan nun. Oke, kita tarik. Langsung kita tarik ke atas. Kemudian ada huruf ya, ain yang disambung dengan mim, ditarik sedikit panjang. Kemudian kita sambung dengan mim. Oke, dan disambung dengan huruf lam. Oke, kita coba tarik dari atas ke bawah. Kemudian kita tarik lagi kanan ke kiri. Selanjutnya disambung dengan huruf
mim lagi dengan sa, panjangkan dikit, kemudian ada huruf qaf yang disambung dengan huruf alif. Oke. Miskola. Untuk lam tunggal jangan lupa dengan tarwisnya atau kepalanya. Kemudian huruf zal tunggal, ro tunggal, kemudian ta marbutoh, lanjut dengan huruf kha yang disambung dengan ya, kha-nya panjang sedikit sehingga bentuknya seperti ini, sambung dengan ro, titiknya ya, kemudian ada alif, kemudian ya-nya disambung dengan huruf ro tapi panjang ya-nya. Oke. Kemudian kita tarik ke atas sedikit. Dan huruf H. Setelah menulis hurufnya, kita coba memberikan harokat. Oke, fathah dari kanan ya, kiri, sukun, tasydid, panjangkan dikit nggak apa-apa, kemudian ada sukun. Oke, sambung lagi, wa may ya'mal mithqala, fathah lagi, tasydid, kasratain, kemudian fathah, fathatain, tasydid, ya rohunya panjang. Oke. Seperti ini contoh penulisan lafadz wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Silahkan teman-teman semua mencoba untuk menulis masing-masing.